Secara mengejutkan, winger timnas Indonesia yang bermain untuk tim Sabah FC Malaysia, yakni Sadil Ramdhani, mengucapkan kata perpisahan dengan timnya. Ucapan perpisahan tersebut disampaikan melalui unggahan pada akun Instagram pribadinya @sadilramdhani. Senang bisa berbagi cerita yang luar biasa bersama penggemar, sahabat, coach, dan manajemen semua. Saya harap kita bisa pergi jauh lagi, ujar Sadil Ramdhani. Dalam unggahannya tersebut, Sadil tidak memberikan penjelasan kemana dirinya bakal berlabuh setelah meninggalkan klubnya tersebut. Dan hal itu membuat sebagian besar netizen bertanya melalui komentar. Hengkangnya Sadil dari tim Sabah FC sekaligus akan menarik minat tim Liga 1 maupun luar negeri untuk merekrutnya. Pecinta sepak bola tanah air dikejutkan dengan pernyataan Sadil Ramdhani yang seolah-olah menyampaikan salam perpisahan kepada klubnya Sabah FC. Menanggapi isu tersebut, jurnalis asal Malaysia Tiafi Neswaran justru mendapatkan info bahwa winger timnas Indonesia itu tetap bersama Sabah FC pada musim depan. Kendati seperti mengucapkan salam perpisahan, Sadil justru dilaporkan tetap akan bertahan bersama Sabah FC. Hal ini disampaikan jurnalis asal Malaysia Tiafi Neswaran yang bekerja untuk media The Star. Rahmat Irianto batal bergabung dengan timnas Indonesia yang bakal melakoni TC di Turki pada tanggal 20 Desember 2023. Sumarji menjelaskan bahwa nama Rahmat Irianto dicoret karena pemain berusia 24 tahun tersebut mengalami cedera. Ya, Rahmat Irianto tidak jadi dibawa karena sedang cedera, ujar Sumarji. Pria yang juga menjabat sebagai CEO Bayangkara FC itu mengaku bahwa tak ada pemain pengganti. Dengan kondisi ini, PSSI memastikan hanya akan membawa 29 pemain untuk diboyong ke Turki. Iya, jadinya hanya 29 pemain yang ke Turki, ucap Sumarji. Sumarji mengatakan bahwa 29 pemain ini nantinya akan berangkat ke Turki bersama para pelatih dan juga staf pada tanggal 20 Desember 2023. Bek PSIS Semarang Wahyu Prasetyo kembali dipanggil ke timnas Indonesia. CEO PSIS Semarang Yoyo Sukawi pun angkat bicara soal pemanggilan Wahyu Prasetyo. Dirinya mengaku sangat bangga dengan pemanggilan Wahyu Prasetyo ke timnas Indonesia. Pasalnya, Yoyo Sukawi merasa sang pemain mendapatkan panggilan timnas Indonesia secara reguler. Dia berharap pemain yang biasa disapa Hook ini bisa memberikan kontribusi kepada timnas. Ini hal yang sangat membanggakan bagi PSIS karena Wahyu Prasetyo berkesempatan untuk masuk ke dalam skuad, kata Yoyo Sukawi. Apalagi kesempatan ini harus bisa dimanfaatkan dengan baik dan menambah pengalaman. Pemain timnas Indonesia Justin Hebner berhasil mencetak gol pada laga lanjutan Liga Premier Inggris 2 2023-2024. Hal tersebut terjadi pada laga Wolverhampton Wanderers U21 melawan Blackham U21. Namun sayang, gol Justin Hebner tak mampu membuat Wolverhampton Wanderers U21 meraih kemenangan. Skor 2-1 untuk kemenangan Blackham U21 menutup laga. Sementara itu, terkait klasemen, Wolverhampton Wanderers U21 sementara menempati peringkat ke-12 dengan raihan 13 poin dari 10 laga. Di samping itu, ini merupakan gol pertama Justin Hebner setelah resmi menjadi warga negara Indonesia. Legenda Spanyol Charles Puyol menyampaikan pendapatnya mengenai timnas Indonesia. Secara tidak langsung dia memberikan pujian untuk Sinteyong yang membuat skuad Garuda sudah mengalami perkembangan. Meski tidak signifikan, timnas Indonesia dianggapnya perlahan meningkat. Mantan bek andalan Barcelona tersebut meyakini tim merah putih akan terus berkembang. Untuk timnas Indonesia, menurut saya sedikit demi sedikit sudah mulai baik. Saya percaya akan terus berkembang, kata Charles Puyol dalam acara Media Day menjelang Euro 2024 di iNews Tower, Jakarta, Senin 18 Desember 2023 siang waktu Indonesia Barat. Legenda Italia dan Inter Milan Marco Materazzi memuji kualitas dari Raja Nainggolan. Ia pun turut menyoroti kepindahannya ke Liga Indonesia bersama Bayangkara FC. Materazzi menyoroti keputusan Raja Nainggolan yang tiba-tiba bergabung klub Indonesia. Marco Materazzi meyakini ada sisi positif yang membuat sang pemain bersedia. Kalau Raja memutuskan untuk pindah ke Indonesia, berarti dia melihat ada potensi yang sangat kuat dan bisa dikembangkan lagi, terutama pemain muda. Mudah-mudahan ke depan bisa berkembang lagi, ungkap Materazzi. Persis Solo baru-baru ini mengonfirmasi bahwa dua bintangnya yakni Ramadan Sananta dan juga Muhammad Riyandi telah mendapatkan panggilan tim nasional Indonesia.
Garuda Calling, Ramadan Sananta dan Muhammad Riyandi akan bergabung bersama tim nasional Indonesia untuk persiapan terakhir jelang AFC Asian Cup 2023. Demikian bunyi keterangan yang diunggah oleh akun resmi klub Persis Solo. Persis Solo juga mengirimkan semangat kepada Sananta dan Riyandi untuk memberikan penampilan terbaik mereka sebagai bagian dari skuad Garuda. Rumor dari MSN Korea Selatan yang telah membocorkan jika PSSI sudah melakukan tawaran kerjasama dengan Park Hang-seo sangat mengagetkan para pecinta sepak bola Indonesia. Bahkan kini media Vietnam juga ikut angkat suara dan turut memberikan tanggapan mengenai Park Hang-seo. Media asal Vietnam Soha mengatakan sosok Park Hang-seo dinilai belum saatnya menakodai timnas Indonesia. Semua itu tak terlepas lantaran Shin Tae-yong masih memberikan dampak positif bagi tim Merah Putih. Shin Tae-yong juga mengukir sejarah apik untuk timnas, lantaran berhasil mengantar timnas Indonesia U20, U23 dan juga senior lolos Piala Asia. Dari 29 pemain timnas Indonesia yang masuk training camp atau TC Piala Asia 2023 di Turki, terdapat 7 pemain dengan proses naturalisasi. Posisi dengan jumlah keturunan terbanyak adalah pemain belakang, Yardi Ahmad dan juga Justin Hubner yang berposisi sebagai center back. Kemudian terdapat 2 pemain yang dapat mengisi area fullback, yaitu Sandy Walsh dan juga Shane Patinama. Mark Locke dan juga Ivory Jenner menambah amunisi gelandang yang didominasi pemain-pemain lokal. Satu nama lagi dari Belanda yakni Ravel Schreck yang bakal meramaikan persaingan perebutan posisi juru gedor. Mantan anggota Exco PSSI Hassani Abdul Ghani menyebut ada banyak pemain keturunan yang bisa membela timnas Indonesia dengan proses naturalisasi. Bahkan Hassani menyebut bahwa di Belanda pemain keturunan jumlahnya mencapai ribuan. Menurut Hassani Abdul Ghani, dengan masuknya Yardi Ahmad dan juga Sandy Walsh ke timnas Indonesia memberikan dampak luar biasa dengan menjadi pemberitaan di media Belgia dan juga Belanda. Itu memancing pemain keturunan lain yang ada di Belanda melirik Indonesia, ujar Hassani Abdul Ghani. Hassani Abdul Ghani ternyata menyambut positif keinginan mereka untuk membela Indonesia di waktu mendatang. Bahkan nama Tom Haye dan juga kiper Martin Paes masuk dalam daftar pemain yang bakal dinaturalisasi. Pemain timnas Indonesia dari Dewa United Egy Maulana Fikri sudah melancarkan perang urat syaraf sebelum perjumpaan melawan Jepang di Piala Asia 2023. Pemain 21 tahun tersebut menantang timnas Jepang untuk membawa skuad terbaiknya saat menantang timnas Indonesia. Harus membawa skuad terbaik agar bisa menghadapi skuad terkuat negara kita. Dengan begitu nanti pertandingannya seru, tidak apa-apa melawan Mitoma atau yang lain. Gas terus, nanti pasti akan dibahas oleh tim pelatih bagaimana menghadapi mereka, ungkap Egy. Mantan Exco PSSI Hassani Abdul Ghani kecewa karena masih banyak pihak yang tak senang dengan adanya program naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Menurut Hassani, cara berpikir seperti itu justru menghambat perkembangan timnas Indonesia untuk ke arah yang lebih maju dan juga baik. Sensitif banget. Ada yang kelompok yang memang anti, menganggap naturalisasi ini jalan pintas dan membunuh talenta-talenta Indonesia. Saya mengatakan ini angle-nya harus berbeda, kita lihatnya, kata Hassani Abdul Ghani kala berbincang dengan Exco PSSI Arya Sinulinga dalam YouTube Bebas Podcast ID Selasa 19 Desember 2023. Hassani kembali menegaskan bahwa FIFA melegalkan naturalisasi pemain keturunan. Pria yang menjabat sebagai anggota Komite Disiplin atau Komdis PSSI ini mencontohkan sudah banyak negara maju seperti Inggris dan juga Prancis yang menggunakan jasa pemain keturunan. Lalu orang nggak tahu, naturalisasi saat ini sangat berbeda. Aku mau nanya ke Bang Arya, orang Prancis aslinya hitam atau putih? Artinya dunia sudah berubah, ujar Hassani Abdul Ghani. Media Korea Selatan yakni Ulsan mengatakan bahwa Park Hang-seo sedang diincar banyak tim dari Asia Tenggara. Dalam artikel tersebut memang lebih banyak membahas soal China yang menunjukkan ketertarikan kepada Park. Rumor ini terjadi karena China tengah mengincar posisi untuk tampil di Olimpiade 2024 di Paris. Oleh karena itu, agar bisa mewujudkan target tersebut, Park Hang-seo disebut sangat cocok melatih China. Banyak tim selain Thailand, Indonesia, dan Singapura, sepertinya China juga akan bergabung dalam ketertarikan. Asosiasi Sepak Bola China atau CFA bahkan dikabarkan tengah didesak untuk bisa menunjuk Park Hang-seo. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.